Presiden yang kami sangat hormati, tolonglah anak kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk menemui Bapak Presiden, kami tidak bisa, tetapi semoga Bapak Presiden bisa mendengarkan suara hati kami berdua. Kami orang kecil, Bapak. Kami melihat tidak ada keadilan bagi anak kami. Dia sudah melakukan kejujuran. Di tengah rasa kecewa karena dituntut 12 tahun penjara, Richard Eliezer kini bersiap menghadapi vonis majelis hakim. Sidang pembacaan pembelaan atau pledoi pun menjadi kesempatan sang penguak fakta untuk membela diri. Pengacara Eliezer, Roni Talapesi, menegaskan akan menyampaikan ketidakadilan yang diterima kliennya. Pasalnya, terdakwa lain yang dianggap hakim berbelit-belit justru diberikan tuntutan lebih rendah, yakni 8 tahun penjara. Ini juga pun yang menjadi isu ya, menjadi fokus kami juga ketika terdakwa yang lain yang menurut kami perannya aktif, kemudian ketika terdakwa yang lain tuntutannya lebih rendah dari klien kami, tentunya kami melihat ini ada apa gitu kan. Nah itu juga pun menjadi catatan kami karena apa, Nilu, dalam proses persidangan semua sudah mengetahui bahwa Richard Eliezer ini kooperatif ya. Kooperatif, kemudian tidak berbelit-belit, konsisten. Tetapi kalau kita lihat dari terdakwa yang lainnya, kemudian disampaikan bahwa mereka tidak kooperatif, tidak berbelit-belit, kemudian juga pun dugaannya berbohong. Nah ini akan menjadi yang pertanyaan buat kami. Ya, posisi kunci sebagai penguak fakta memang menjadi harapan terakhir Eliezer. Lain halnya bagi terdakwa Putri Chandrawati yang juga akan menyampaikan pledoi di hari yang sama. Pengacara Putri menyebut akan menyampaikan sejumlah bukti dan fakta yang sudah disajikan di persidangan, seperti yang disampaikan Verdi Sambo, termasuk berisi sejumlah aspek yang meringankan istri sang mantan Kadif Propam, mengingat jaksa menuntut Putri 8 tahun penjara. Fakta-fakta yang sudah disajikan di persidangan, bukti-bukti yang sudah disajikan di persidangan, tetapi kemudian di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum belum dimuat atau belum dipergunakan. Nah ini supaya lengkap penarikan kesimpulan terhadap perkara ini, karena prinsipnya kita mencari kebenaran material, maka nanti fakta-fakta yang sudah tersaji tadi, yang belum disampaikan dalam surat tuntutan, nanti akan kami sampaikan di dalam pembelaan. Apa itu? Saya pikir nanti biar besok kami sampaikan secara lengkap, begitu ya. Pembelaan seorang terdakwa sudah tentu berharap simpati hakim, hingga berujung pada keringanan hukuman saat putusan nanti. Meski pertimbangan hakim bukan berdasar 1-2 bukti, tetapi banyak aspek demi keadilan. Tim Liputan Kompas TV. Baik, saya kembali ke Prof. Hipnu. Jadi singkat menurut Anda, apakah kemudian penguak fakta yang dianggap tidak disebutkan oleh jaksa akan menjadi salah satu poin penting bagi Eliezer besok dalam pledoi, Prof? Ya, ini harus membuktikan bahwa kita kembali pada konsep Mbak Ditya. Konsep JC itu adalah sebagai pelaku, tapi bukan sebagai pelaku utama. Oleh karena itu, penasihat hukum harus bisa mendefinisikan sebetulnya dalam kasus ini pelaku utama siapa. Apakah Eliezer, apakah Sambo, kan itu. Kalau sebagai pelaku utama Sambo, berarti JC harus dikabulkan. Karena teorinya adalah JC adalah berperan serta dan membantu penegak hukum. Sehingga harus diapresiasi tentang reward hukuman yang akan dijatuhkan. Disinilah yang saya kira ada suatu permasalahan yang dikoordinasikan ke depan. JC yang disampaikan oleh LPSK itu harus terorganisasi dengan baik dengan jaksa. Tampaknya kemarin kurang koordinasi dengan baik. Harusnya ada koordinasi baik sehingga bisa dipastikan bagian dari suatu sistem peradilan pidana itu harus terpadu. Tampaknya kemarin belum. Nah, oleh karena itu jaksa agak sedikit punya tafsir sendiri. Karena apa? Eliezer adalah sebagai eksekutor, tapi juga Eliezer sebagai JC. Ini nggak ketemu. Tapi kondisi real itulah yang dihadapi oleh jaksa di lapangan, gitu loh Mbak. Oleh karena itu dalam membuat JC itu suatu pilihan, apakah JC atau tidak, itu. Kalau JC berarti hukuman paling ringan.
Berarti selain kedudukan antara Eliezer dan Sambo yang juga ditarik dari pledoinya Sambo hari ini adalah berkali-kali menyebutkan mengenai istrinya korban pemerkosaan. Menurut Anda ini akan menegaskan kembali upaya untuk motif pembunuhan adalah pemerkosaan karena rasa emosi tadi? Ya tidak, karena tidak disebutkan, ini bukan peradilan perkosaan. Dan itu tidak ada bukti sama sekali. Tidak ada bukti sama sekali, tidak ada luka sama sekali. Oleh karena itu, kita kalau sudah seperti ini, pembuktian itu, masalah motif adalah bukan bagian dari unsur. Motif hanya Maaf saya potong, tapi artinya ini tidak akan disebutkan dalam pledoye Putri besok, Prof? Enggak, tapi hanya mematahkan bahwa jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan motif apa yang terjadi. Kan itu, Mbak. Tapi itu bukan bagian dari unsur. Ini sejak awal kita, Mbak Nitya, kasus ini sejak awal tidak dilakukan sesuai motif yang komplit. Karena memang tidak dilaporkan sejak dulu. Sehingga kalau kita mencari motif, ini motifnya bukan pembuktian motif, tapi adalah pembuktian tentang tindak pidananya. Disinilah yang harus dijadikan klarifikasi ketika sudah pada arah vonis putusan. Ya motif ditinggalkan. Karena ada suatu perbuatan pidana. Motif hanya sebagai gambaran utuh, ada suatu kehendak untuk melakukan suatu kehendak. Nah, kehendak yang digambarkan oleh penuntut umum kemarin adalah berdasarkan bukti sekunder yang terkait dengan data poligraf. Jadi apa yang akan disampaikan Putri dalam pledoi besok, Prof, kalau begitu? Ya, sebagai konsistensi ya tetap dibuktikan. Karena bukti kan sekunder. Apakah itu bukti sekunder? Salah. Bukan, tidak salah. Karena bukan pembuktian masalah perselingkuhan. Tapi data itu sudah ada. Kan bisa atas keyakinan itu memberikan petunjuk atas poligraf, petunjuk atas keterangan, bukti petunjuk atas keterangan dari Bu PC sendiri. Kan bisa diartikan dari rangkaian itu, berarti ada sesuatu di antara Yosua dan PC. Misalkan seperti itu. Yang mau tidak mau disimpulkan, itu Mbak. Ini karena sesuatu yang harus disimpulkan. Apakah itu ya atau tidak, itu lain persoalan. Ya, kita akan lihat bagaimana rincinya besok pledoi Eliezer dan Putri karena ini akan kemudian menjadi pertimbangan bagi hakim. Terima kasih Prof Hipnu sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam.